mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara, dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan, dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan, dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya, dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan, dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja, dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan, dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar, dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan, arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang, dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang 1 itu dan ke-12 lembu di bawahnya. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat, antara Sukot dan Zereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar,
sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Tawarik 4. Tuhan Yesus memberkati. Jika di pasal 3 kita berbicara tentang bangunan bait, maka di pasal 4 ini kita berbicara tentang perlengkapan di dalam bait. Artinya, bukan hanya tempat ibadah yang penting, tetapi juga bagaimana pelayanan di dalamnya dijalankan. Yang pertama, mezbah korban bakaran di ayat 1. Mezbah dibuat besar dari tembaga dan digunakan untuk korban bakaran. Ini melambangkan tentang pengorbanan dan penebusan dosa. Tidak ada ibadah tanpa pengorbanan. Yang kedua, laut tembaga di ayat 2-5. Bejana besar berisi air disebut dengan laut, ditopang oleh 12 lembu, digunakan untuk pentahiran imam. Ini melambangkan penyucian dan kekudusan sebelum melayani. Kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa hidup yang dibersihkan. Yang ketiga, bejana-bejana kecil di dalam ayat 6. Ada 10 bejana tambahan, digunakan untuk membersihkan korban. Secara detail ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada hal-hal yang kecil. Kesucian bukan hanya di hal yang besar, tetapi juga dalam hal-hal yang kecil. Yang keempat, kandil emas di ayat 7. 10 kandil emas ditempatkan di bait, melambangkan terang dan kehadiran Tuhan. Kita dipanggil menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Yang kelima, meja roti sajian di dalam ayat 8. Ada 10 meja untuk roti sajian. Ini melambangkan pemeliharaan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin disembah, tetapi juga ingin berelasi dengan kita. Yang keenam, halaman dan pintu bait di dalam ayat 9-10. Halaman imam dan umat dipisahkan. Ada keteraturan di dalam ibadah. Tuhan adalah Allah yang teratur. Ibadah yang benar tidak sembarangan, tetapi penuh hormat dan tertib. Amin. Yang ketujuh, semua dikerjakan dengan sempurna di ayat 11-22. Semua perlengkapan dibuat dengan secara detail, dengan penuh keindahan dan ketelitian yang tinggi. Tidak asal jadi, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan layak menerima pelayanan yang terbaik dan maksimal. Inti daripada pesan hari ini adalah, yang pertama, ibadah membutuhkan pengorbanan. Yang kedua, pelayanan harus didahului dengan penyucian. Yang ketiga, Tuhan peduli secara detail di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Yang kelima,
Mari kita layani Tuhan dengan kualitas yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.